Mbah Imam juga tahu banyak mengenai hal ini. Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ken? Silakan mikrofonnya, Mbak. Boleh mic-nya, Mas? Sudah silakan. menyala. Baik. Ya, sebagian mungkin bisa diterima. Sebagian ya ada juga yang harus diperbaiki. Jadi gini, tahun 1994 kita dirikan pesantren Az-Zaitun. Saya sebagai salah satu pendiri dengan Haji Sarwani almarhum, ya. Itu kan memang kita ingin menampilkan kader-kader kita itu melalui pendidikan formal. Jadi untuk masa depan. Jadi alumni-alumni ini bisa tampil di permukaan, gitu kan, dengan pendidikan yang kita dirikan itu. Ya, Anda lihat sendiri alumninya kan, ini beliau ini angkatan kedua, mungkin dulu bareng Bang Rega ya, tapi udah nggak di TV One waktu saya masih. Nah, itu yang rencana kita, rencana awal kita, membuat lembaga pendidikan untuk kaderisasi generasi penerus kita melalui pendidikan formal. Masih murni itu, Mbak ya? Iya masih. Nggak ada hal-hal yang kayak sekarang kan, Mbak? Nggak ada. Kalau sekarang mungkin istihadnya Panji Gumilang kali, gitu ya. Setelah saya nggak di situ lagi, makanya ketika tahun 2005 kita menyesuaikan dengan undang-undang yayasan yang baru ya, setelah kasusnya yayasan yayasannya Pak Harto itu yang macam-macam kan, pemerintah ya membuat undang-undang yang baru. Nah itu kita juga menyesuaikan tahun 2005. Nah karena badan pendiri itu baru tinggal saya sendiri, Pak Sarwani itu sudah tidak lagi di kampus, tidak lagi dengan kita gitu ya, karena beliau sakit. Nah maka kami menganggap perlu menambah anggota badan pendiri. Oleh karenanya setelah kami konsultasi dengan Bu Ii Rokayah waktu itu notaris. Boleh lebih dekat lagi Pak, posisi mic. Notaris menyatakan bisa ditambah badan pendiri. Namun klausulnya harus berbunyi mengangkat dan menetapkan kembali badan pendiri gitu. Nah waktu itu diangkatlah Panji Gumilang, AS Panji Gumilang, MYR Agung Sedayu, Abu Sabit, dan Abdul Halim. Jadi siapa yang mengangkat dan menetapkan? Ya Imam Supriyanto gitu. Gitu Mas. Oke, yang tidak sepaham dengan Mas Ken yang bagian mana? Ya? Yang tadi ada yang sepaham dan juga ada yang tidak. Yang tidak sepaham dulu. Ya kalau Mas Ken ini kan pengalamannya yang beliau bilang di teritorial. Kalau kami kan di kampus gitu ya. Di kampus, di fungsional. Jadi ada struktural, ada fungsional gitu. Kalau saya kan di fungsional, mendirikan pondok pesantren itu. Tapi kan statement mana yang Anda tidak sepakat, Mbak Imam? Ya, kalau dibilang tidak sepakat, sebetulnya mungkin pengembangan Mas Ken sendiri gitu ya. Yang bagian mana tuh? Iya, artinya masalah tadi masalah harokah kurban, masalah apa itu ya? Ibadah haji dan lain-lain. Iya. Itu tidak ada menurut Anda? Ya nggak ada, ajaran itu nggak ada awalnya ya, memang nggak ada. Maksud kami seperti ini, Mbak Imam. Iya. Mbak Imam dan juga rekan-rekan kan sebagai founder pondok pesantren. Iya. Tiba-tiba masuklah nama Panji Gumilang. Iya. Yang saat ini bisa dibilang paling dikultuskan di Ponpes Al-Zaitun. Iya. Ajaran Anda yang lama sudah tergeser, kemudian masuklah Panji Gumilang dan dianggap dalam tanda kutip kesuksesan besar pondok pesantren Al-Zaitun ketika Panji Gumilang masuk. Saat ini. Iya. Pak Imam. Karena Panji Gumilang ini kan basicnya pesantren. Beliau itu kan alumni Gontor. Kita pikir dengan kita tetapkan di jajaran badan pendiri dan beliau kemudian kita angkat sebagai ketua badan pembina, itu yang kita harapkan untuk membawa kemajuan gitu kan, karena ya bidang dia kan di pesantren gitu. Tapi kalau dengan ajaran yang sekarang apakah bisa dianggap menyimpang? Beda banget kan dengan lulusan Gontor dan sekarang? Ya kalau sekarang ini kan saya sendiri sebagai badan pendiri kan melihat bahwa terutama dalam pengelolaan dana, ini saya mendapatkan laporan
itu banyak tunggakan-tunggakan di bank gitu, di Mandiri dan sebagainya itu. Jadi kelihatan dia ini lagi kesulitan finansial. Nah, yang diharapkan itu, yang bisa menyopot itu Israel. Negara Israel kan terakhir kita ikuti perkembangannya kan seperti itu. Bukankah saat itu justru yang beredar dana yang melimpah berada di Al Zaitun, bahkan kemudian juga melempar jumlahnya menggunakan semen dan penggalangan dana besar-besar dari ratusan ribu jamaah ya begitu Pak Imam? Ya nggak ada, itu hanya sedikit sekali, nggak signifikan dibandingkan uang yang dipakai. Jadi gini, setelah saya dari 2005, kemudian saya tahun 2010 itu direkayasa, diadakanlah rapat badan pembina, seolah-olah saya hadir di situ, seolah-olah saya menyatakan pengunduran diri dan tanda tangan saya dipalsukan. Jadi saya nggak ikut rapat, nggak pernah menyatakan pengunduran diri, sehingga hasilnya itu saya laporkan ke Mabes Polri kan pada waktu itu. Ada tindak lanjutnya? Iya ada, kan Panji Gumilang pernah di penjara, kena pidana kan 2014-2015. Panji Gumilang kena 10 bulan, Abdul Halim kena 18 bulan. Tapi kan sekarang Ponpes Al Zaitun sudah begitu besar, Mbak Iya, Imam. Bentuk iya. perlawanannya seperti apa lagi? Karena sudah merambah, sudah ratusan ribu jemaah yang jadi santri pula di sana. Yang masukkan perlawanan itu gimana? Perlawanan ya kalau memang Anda tidak sepaham dengan seluruh ajarannya, paling tidak kan ada emosional, ada kedekatan juga sebagai pendiri Ponpes Al Zaitun. Sempat Kalau mengajukan saya kan keberatan? lebih fokus kepada masalah yayasan. Karena pada waktu itu pengacara saya setelah pidana putus masuk kepada perdata, Panji Gumilang belum inkrah sudah digugat. Akhirnya kan di hasil di pengadilan itu NO. Akhirnya diteruskan sampai Mahkamah Agung. Ternyata saya gugatan itu belum memenuhi syarat gitu. Gitu. Oke, saya mau ke Mas Najih terlebih dahulu. Mas Najih, Anda sudah melakukan berbagai kajian juga mengenai hal ini sejak lama. Apa yang Anda dapatkan pada saat awal Al Zaitun kemudian berdiri hingga saat ini? Sejauh apa perbedaannya dan bagaimana kajian Anda? Tapi dijawab nanti ya, usai jeda sesaat lagi.